Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri, Kepala Badan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, para Wakil Menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Saudara Felix Fernando Wanggai, beserta para anggota komite, Saudara John Wempi Wetipo, Saudara Ignatius Yogo Triyono, Saudara Paulus Waterpau, Saudari Ripka Haluk, Saudara Ali Hamdan Bogra, Saudara Yosefat Jobel Mambrazar, oh Billy, tahunya Billy, Saudari Yani, Saudara John Gluba Gebze, Saudara Joharson Estrella Sihasale. Terima kasih. Para gubernur dari provinsi di Papua yang saya hormati, Gubernur Provinsi Papua, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius Fakhiri, Gubernur Provinsi Papua Barat, Saudara Domingus Mandacan, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Saudara Elisa Kambu, Gubernur Provinsi Papua Tengah, Saudara Meki Fritz Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Saudara John Tabo, Gubernur Provinsi Papua Selatan, Saudara Apollo Savanpo. Yang saya hormati, para bupati dan para wali kota dari seluruh provinsi di Papua, yang tadi sudah saya jumpa langsung satu persatu. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kesehatan, dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari Papua sore hari ini untuk membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di tempat-tempat lain yang beberapa saat juga mengalami musibah. Kita berdoa mereka diberi kekuatan dan kita semua diberi petunjuk sehingga kita semua bahu-membahu secara gotong royong bisa bersatu untuk segera mempercepat pemulihan keadaan di daerah-daerah tersebut. Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh di tengah
cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita. Saya ingatkan kita semua bahwa bangsa kita harus transformasi menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang makmur. Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Dalam keadaan negara yang modern yang kita cita-citakan dan yang mampu kita capai bersama, tentunya negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita. Masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus memanage, mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan, para gubernur, para wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, para menteri, para pejabat semuanya, komite percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, yang ada di pundak kita masing-masing. Saudara-saudara, kita semakin hari semakin tahu betapa potensi, betapa kenyataan kekayaan kita. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum handal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu, pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk kita tidak hadapi kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak, bukan untuk menurunkan semangat kita, tapi untuk justru membangkitkan semangat kita. Korupsi, penyelewengan,
penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua. Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Saudara-saudara, saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua di semua bidang. Tapi sekali lagi, sebagaimana saya sudah bertahun-tahun menggarisbawahi bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Terus terang aja, ya, saya kembalikan semuanya atas keyakinan paling mendasar ini. Semua kehidupan manusia, semua peradaban manusia, semua negara yang berdiri ribuan tahun sampai sekarang bisa berdiri, bisa bertahan karena dia aman pangannya. Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi. Bahkan bila perlu secara kabupaten. Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu. Bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan.
Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten itu harus bisa bertahan. Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita. Ya, dulu ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang. Harus ada lumbung kecamatan. Harus ada lumbung kabupaten. Harus ada lumbung provinsi. Dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah. Kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten. Masalahnya adalah karena negara kita begitu besar, tidak bisa satu pulau tergantung pulau lain. Satu, ongkos logistik itu terlalu besar. Sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah mungkin hanya Rp8.000 atau Rp9.000, di suatu provinsi bisa Rp25.000. Karena faktor komunikasi, karena faktor logistik. Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sago, atau singkong. Ingat, ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa. Ini pelajaran ribuan tahun. Jadi kita tidak usah terlalu pintar. Belajar aja dari nenek moyang kita. Ya. Kenapa dulu ada lumbung desa? Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Itu pelajaran, saya kira. Pelajaran nenek moyang kita, saya kira ada di buku-buku agama, ya. 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik, ya, 7 tahun yang tidak baik. Pada saat 7 tahun baik, kita persiapan. Nanti ada 7 tahun tidak baik, kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik. Saudara-saudara, di bagian dunia tertentu, air sangat susah. Air sangat susah. Negara-negara banyak yang hancur karena nggak ada air. Kita, air berlimpah. Bahkan kadang-kadang menjadi musibah bagi kita. Jadi ini adalah hal-hal yang saya minta saudara-saudara, ya, menggunakan sebagai dasar. Basic, azas yang paling penting adalah jamin makan. Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber makan kita, pangan kita cukup. Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya, untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim 3 kali kebutuhan. Jadi tidak ada alasan di daerah terdampak kesulitan pangan. Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu. Memang dilaporkan, kalau tidak salah ada berapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya. Semuanya di 3 provinsi 70.000. 3 provinsi 70.000 hektar yang rusak. Kita akan kembalikan segera, tapi kita sudah punya antisipasi.
kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar. Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektar. Dan terus kita akan siapkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan. Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Ya. Mungkin di pegunungan itu mungkin perlu perhatian yang khusus ya untuk sumber karbohidrat dan sumber protein. Jadi maksud dan tujuan kita bentuk komite ini untuk membantu semua gubernur dan semua bupati ya untuk mempercepat pembangunan supaya anggaran bisa langsung terwujud, harus terwujud untuk kepentingan rakyat. Program-program penting pemerintah untuk membantu percepatan pembangunan Papua juga adalah sama dengan untuk daerah-daerah lain. Program makan bergizi gratis sudah sampai ke Papua. Mungkin masih ada beberapa yang belum sampai, daerah-daerah terpencil, tapi kita akan tuntaskan. Sekolah rakyat juga harus juga dinikmati sampai di tiap kabupaten. Kampung nelayan tentunya di daerah pesisir. Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate, ini menjadi prioritas. Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi, juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi. Selain swasembada pangan, juga swasembada energi. Jadi kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan
dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun, kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Saudara-saudara, yang saya minta para bupati, para gubernur, koordinasi yang sangat dekat sama komite dan sama pihak pusat dari Bappenas, ya, dan menteri-menteri terkait, sehingga bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para bupati sama gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika. Tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Yang jelas dana otonomi khusus, ya, yang tahun ini belum dicairkan, ya, Menteri Keuangan. Dana otonomi khusus Pak sudah dicairkan Pak semuanya untuk tahun ini 12,696 triliun Pak. Tahun ini. Ini akan jadikan satu tahun depan. Tahun depan berapa dana otonomi khusus? Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak. Di anggaran tahun 2026 itu sebesar 10 triliun. Jadi tahun depan kita akan punya 12 tambah 10. Yang tahun ini kan akan dijadikan satu sama tahun depan. Sudah, catatan kami sudah dicairkan Pak yang tahun ini. 12 triliun lebih tadi. Sudah dicarikan? Sudah Pak. Tahun depan. Ke daerah-daerah? Sudah, ke daerah-daerah semua Pak. Sudah, ya, berarti. Para gubernur sudah? Sudah? Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali, ya. Ya. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya. Menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa, ya? Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya. Jangan bupati
terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Ya. Komite membantu, para menteri siap. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara. Sebagai contoh, MBG mungkin untuk satu provinsi ujungnya juga sangat besar itu, ya. Karena MBG itu akan memberi makan ke semua anak. Dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun. Oh, ya lulusan SMA. Termasuk ibu-ibu hamil. Hari ini Kepala BGN sudah berapa? 179 SPPG yang sudah berdiri dari target berapa? Jadi di Papua saja itu? Di Papua saja berarti totalnya nanti harus berapa? 100, kemudian daerah terpencil 1.400, kurang lebih menjadi sekitar 2.500 SPPG di seluruh Papua, Pak. Dengan total penerima manfaat 2.500. 2.500. Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750.000 penerima manfaat, dengan dana yang akan turun ke sana kan 3 kali lipat dari yang di Jawa, Pak. Jadi kalau 750.000 itu kalau di Jawa kan 7,5 triliun. Jadi untuk di Papua ada kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun, Pak. Uang badan gizi akan turun ke Papua tahun depan. Karena harga kemahalan, Pak. Indeks kemahalan. Indeks kemahalan. Iya. Tapi berarti sekarang yang sudah ada baru 100. 179, Pak. Ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat, kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya. Jadi mencapai 2.500 Anda perkirakan sampai? Insya Allah Pak, bulan Maret total semuanya sudah selesai, Pak. Untuk Papua? Untuk Papua, ya. 2.500? Iya, Pak. Bulan Maret? Maret, Pak, ya. Karena sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua, yang mendaftar di Pemda itu ada 275 investor. Kemudian totalnya itu akan ada kurang lebih nanti yang membangun di sana di Papua itu kurang lebih sekitar 300-an investor, Pak, yang akan membangun di sana. Oke, ya. Anda mengatakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah, jadi bekerja dengan target itu, tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Ya, Siap, Pak Presiden. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi. Siap, Pak Presiden. Ya. Ya. Baik. Saya kira saudara-saudara, secara garis besar itu, ya, saudara-saudara sekalian, saya paham provinsi saudara medannya ada sebagian yang sangat sulit, tapi saudara-saudara juga daerah saudara sebetulnya sangat potensial dan sangat indah. Sekarang pun saya kira banyak tokoh-tokoh dunia mengerti dan mau berwisata di Papua.
Raja Ampat saya kira sudah jadi sangat terkenal di dunia. Mana Bupati Raja Ampat? Tapi kita harus jaga ya Raja Ampat dan semua kawasan jangan sampai dirusak oleh wisatawan datang dengan kapal mereka dan kadang-kadang juga meninggalkan sampah, kotoran dan sebagainya. Saya kira saudara-saudara, itu pengarahan saya kepada komite ini dan sekarang saya persilakan Mendagri dan Ketua Komite Percepatan menyampaikan paparannya atau bagaimana. Saya persilakan Mendagri. Siap, terima kasih Bapak. Yang kami muliakan,